Macung, apa kabar? Dan welcome to our channel. Bersama saya hari ini ada Erika, dan ada Pak Uki, dan Pak Rido. Dan kita akan mengadakan acara Grebek Alumni. Seru banget ya. Dan dalam acara Grebek Alumni ini kita akan berkunjung kepada orang-orang yang telah lulus dari Macung dan telah berhasil menjalankan usahanya. Seru banget. Dan hari ini tamu kita adalah pemilik dari Rukito dan Tomostik. Nah, seru banget ya. Mari kita nantikan liputannya. Ayo. Sobat Macung, kita udah nyampe di tempatnya dan kita bisa lihat ya eksteriornya asik banget. Kebetulan aku sendiri salah satu suka banget nongkrong di sini. Kamu pernah nggak Pak Uki? Ini baru pertama sih. Nah, Bagus sekali ya bagus dari ya? Dari depan bagus sekali. Jadi eksteriornya tuh di luar banyak banget menggunakan kaca-kaca. Tentunya nyaman banget kalau buat nugas, kalau buat nongkrong, buat galau-galau ya. Dan untuk di lantai 1 itu isinya untuk yang non smoking dan ada AC-nya. Dan untuk di lantai 2 itu sebenarnya ditutup kalau siang kalau masih panas, tapi kalau malam itu kebuka dan itu enak banget. Yuk kita segera masuk untuk lihat dalamnya. Sobat Macung, sekarang bersama dengan saya sudah ada Indra, seorang alumni Universitas Macung jurusan Manajemen tahun 2007, seorang pemilik Roketo dan Tomo. Apa kabar Indra? Halo, acara apa ini Mbak? Nah, hari ini kita melakukan Grebek Alumni. Grebek alumni. Jadi kita grebek nih, kita pengen tahu Mas Indra ini setelah lulus dari Macung sebenarnya ngapain gitu. Ya, saya sebenarnya kaget sih. Ini tadi kok tiba-tiba ada dari Macung datang, kemudian Mas, boleh duduk dulu? Saya mau ngobrol-ngobrol. Waduh. Benar-benar. Iya, Ya. terima. Nah, kalau udah ada waktunya sekarang di sini, kita mau sedikit ngobrol-ngobrol nih ya tentang Mas Indra sendiri setelah lepas dari Macung tuh kira-kira apa sih yang dikerjain sampai akhirnya bisa memulai bisnis yang di Roketo ini? Ya, jadi gini sih, sama kayak dulu waktu di Macung sih. Jadi di Macung kan kita mendapatkan pelajaran kewirausahaan dan ya saya terus terang mendapatkan banyak insight banget ketika kuliah di Macung dan akhirnya saya terapkan ketika setelah lulus kuliah sampai sekarang ini gitu sih Erga. Nah, kalau boleh tahu ya, awal mulanya kamu kerja itu seperti apa sih? Apa sebenarnya pernah ikut orang dulu atau langsung bikin bisnis? Jadi gini sih, memang kalau dari awal sih saya memang bertujuan untuk membuka usaha. Wow. Tapi mungkin karena di awal kita modal terbatas, jadi saya sempat bekerja sih di beberapa perusahaan itu, tapi nggak lama kok, mungkin cuma 6-7 bulan lah. Setelah itu saya mulai berani buka usaha kecil-kecilan dulu pertamanya. Saya kasih nama Rasel Risol karena itu Rasel itu singkatan dari Indra dan Sela, istri saya sekarang. Ya. Kebetulan kita juga bertemunya di Macung, jadi terima kasih Macung telah menemukan saya dan istri saya sekarang. Oke, jadi itu adalah side effect ya? Side effect, bener. Dari Universitas Macung. Nah, kalau Roketo sendiri kan saya dengar sudah 2 tahun ya. Kalau di Roketo sendiri apa sih yang menjadi keunikan dari bisnis Roketo ini? Ya unik sih karena yang punya saya. Oh, tentunya. Enggak. Jadi gini, memang sebenarnya kalau pertama kita bikin Tomostik sih. Tomostik ini ada di belakang sini. Jadi Tomostik ini kita bikin tahun 2015. Kebetulan di tahun itu belum banyak pemain stick yang maksudnya benar-benar real stick yang bisa mengedukasi pasar tentang konsep ini dagingnya daging apa, kemudian mau tingkat kematangannya seperti apa, mau kayak well done, medium well, kayak gitu sih. Jadi kita bawa konsep itu ke sini, kemudian alhamdulillah diterima sih sama pasar. Nah, setelah diterima sama pasar, kemudian baru jalan setelah 3 tahun dari Tomo, kita mulai pikirkan untuk gimana sih next. Setelah Tomo, akhirnya dapat ide kita bikin coffee shop. Karena tahun 2018, coffee shop di Malang mulai berkembang. Dan banyak brand-brand yang mulai dari nasional, multinasional,
internasional mungkin itu mulai masuk di Malang. Nah, Sobat Macung, menunya udah datang nih, yaitu berupa beberapa signature beverage dari Roketo dan juga beberapa snack. Boleh dong Mas Indra dikenalin ini makanannya apa aja sih? Jadi ini yang minuman ini yang pojok ini itu namanya adalah macoa. Macoa. Jadi itu maca sama coklat. Maca dan Coklat, ada puding coklat juga. Wow. Sama es krim vanilla di atas. Nampol banget pastinya Nampol, ya. Kalau yang iya. kedua ini kira-kira apa ini? Ini namanya mochato. Ya, ini Mochato. lumayan spesial nih. Jadi dia mocha. Oke. Kemudian di atasnya dia ada krim yang racikan kita sendiri spesial itu. Kemudian di atas ada bubuk coklat. Jadi kalau minum pakai ini nggak boleh pakai sedotan. Nggak boleh pakai sedotan. Biar bisa ngerasain 3 layernya itu. Wow, kita akan coba nanti ya. Dan yang terakhir ada apa ini? Terus ini cranberry. Jadi kalau orang yang mungkin nggak pengen ngopi, dia pengen yang non coffee, dia bisa coba ini. Kebetulan untuk snack, jadi untuk pastry roti kita kebetulan homemade semua. Jadi kita bikin sendiri semua. Yang kayak ini ya ciabatta, dia tanpa telur. Kemudian di sini egg sandwich kita pakai roti gandum. Yang terakhir ini ada bruschetta sih. Jadi bruschetta ini kita juga pakai rotinya roti ciabatta. Nah, penasaran dong rasanya kayak apa, gimana? Iya. Boleh dicoba? Silakan kan? coba. Nah, aku mau coba nih sekarang si macoa ini. Berasa banget ya macanya. Nah, sekarang aku mau coba nih yang namanya mochato. Rasa coklatnya berasa, krimnya berasa, dan bubuknya juga berasa. Dan kayaknya ini berantakan. Sekarang aku mau coba nih ciabatta coklatnya. Kita coba ya. Ini tipe-tipe roti yang aku suka banget, soalnya teksturnya light gitu ya, dan nggak enak. Dan coklatnya yang penting itu berasa banget. Emang itu sih tujuan kita, jadi memang kita carinya roti-roti yang nggak terlalu enak, jadi memang dia nggak pakai telur. Jadi kita bisa ngerasain coklat sama rotinya itu balance. Selanjutnya kita akan nyoba nih sandwichnya. Apa sih yang menjadi specialty dari sandwich? Sandwich ini kita bikin sendiri rotinya dari roti gandum. Dia lebih chewy dan lebih kering, jadi lebih enak. Isinya ada telur ya, terus Iya. ada beberapa sayuran di sini dan ada keju. Kita akan coba ya. Enak banget. Telurnya berasa, kejunya juga berasa sih. Mempunyai bisnis yang ramai pengunjung, yang berhasil dan tentunya bisa berkembang, itu kan pasti impian banyak orang ya, apalagi yang memang berniat jadi pengusaha. Aku boleh nggak dikasih tahu nih tips-tipsnya kalau misalnya seseorang ingin buat usaha, itu kira-kira mulainya dari mana ya? Yang pertama tentuin sih, jadi kita tentuin dulu pertama adalah passion. Kemudian setelah kita menentukan passion, kita mau usaha apa. Kemudian setelah kita menentukan usaha apa, kita harus konsisten dan persisten sih. Jadi memang kayak saya bisnis kuliner sejak 2008, jadi total sudah 12 tahun. Dan sejak itu kami memang nggak kepikiran untuk berpindah-pindah, mau ke mungkin bisnis properti atau bisnis jual beli mobil. Akhirnya kita memang fokus, karena dari fokus itu akhirnya membuahkan hasil jangka panjang sih. Kalau boleh tahu sebagai pengusaha, kan Indra harus terus berkembang nih secara skill gitu, secara wawasan juga. Ada nggak sih yang dilakukan secara spesifik? Jadi gini sih, memang kalau karena saya anak muda, kemudian teman saya banyak orang-orang muda juga dan kreativitas. Jadi kita memang menggabungkan antara passion, creativity sama inovatif sih. Kayak gitu sih. Salah satu akhirnya jadi Roketo ini Roketo ya. ini. Menarik Ya. banget ya. Nah, kalau misalnya sebagai anak muda nih, udah lulus kuliah, itu kita pengen banget buka bisnis. Mendingan kita sebenarnya kerja dulu sama orang, atau kita langsung buka bisnis. Gimana menurut Indra? Sebenarnya itu kembali lagi ke masing-masingnya sih. Jadi mungkin ada anak yang mau terjun langsung ke usaha, mereka nggak pede. Akhirnya mereka butuh mencari kepercayaan diri itu melalui bekerja dulu, kayak mereka tahu dunia kerja seperti apa, mencari sistem di situ, kemudian akhirnya mereka membuka bisnis mereka sendiri. Tapi mungkin udah ada anak yang punya keberanian lebih, jadi mereka oke, aku mungkin udah tahu caranya seperti ini, aku bikin bisnis dulu, mungkin ya pastilah ketika mereka gagal di awal, akhirnya mereka bisa sukses di mungkin the next usahanya kayak gitu. Nah, ini yang salah satu bikin bisnis makin greget nih ya, menghadapi kegagalan. Gimana tuh kira-kira? Jadi memang sih mungkin kalau kita di kuliah ya kampus, kita mendapatkan teori ya, mungkin ada praktek, tapi mungkin kan kita belum mengalami yang the real. Kita menghadapi ibaratnya the real jungle lah.
ini adalah konsumen yang kita hadapi sekarang, setiap tahun, setiap bulan, setiap hari itu berubah. Jadi ketika kita yang di kampus mendapatkan teori dengan real, kita harus mencobanya sendiri sih. Jadi mungkin the next level kalian sekolah itu adalah ya usaha itu tadi. Dan berarti selama kuliah itu kadang-kadang nih teman-teman kalau masih kuliah, aduh ini pelajaran apa sih? Sebenarnya relate gak sih dengan dunia bisnis? Relate sih, sampai kadang sekarang saya udah usaha. Saya pernah kontak beberapa kali dosen-dosen untuk, Pak boleh nggak sih saya ikut kelas lagi? Kadang kan waktu kita dapat teori kita belum di-match-kan sama praktek. Tapi karena udah ketemu sama praktek kayak gini, akhirnya kita sebenarnya butuh nih sistem teori kayak gitu, kita butuh sih. Saya pengen belajar lagi sih masalah kayak branding. Ke kampus kan dulu sudah pernah ada branding, selling, kemudian pengelolaan SDM, kemudian bisnis operasional kayak gitu kan. Yang dulu akhirnya kita kan nggak ketemu sama usaha yang kita jalanin, akhirnya kan lupa. Nah kemudian mungkin waktu kampus kita nyantai ini belum kita hadapin lah, akhirnya sekarang ternyata wah kita butuh banget. Nah itu teman-teman sebenarnya gunanya kita menggerobak alumni ini gitu, supaya Sobat Macung juga tahu nih ternyata ilmu yang didapatkan terutama selama perkuliahan itu sebenarnya ngena banget dan bisa banget mempersiapkan kamu untuk menjadi seorang entrepreneur seperti Indra. Nah pertanyaan saya yang terakhir nih, kalau boleh tahu bocoran dikit aja, ada inovasi terbaru nggak sih dari Roketo? Kalau yang terbaru, benar-benar baru ya, kita nyiptain coffee bus namanya sih, Roketo Bus, coffee bus. Jadi itu pertama di Kota Malang, kita nyiptain gimana kita bisa keliling Kota Malang sambil nikmatin kopi. Kan mungkin kadang karena kita mendapatkan pandemi corona ini kan, jadi orang kan kadang males di rumah terus boring lah. Akhirnya mereka butuh tambahan hiburan, pengen keliling-keliling. Ya itu sih, kita nyiptain solusi kita adalah keliling Kota Malang sambil ngopi Roketo. Sobat Macung, itu dia tips-tips untuk berwirausaha ala Indra, pemilik dari Roketo. Indra, terima kasih banget atas waktunya dan terima kasih banget udah mau ikutan di acara Grebek Alumni. Nah, untuk Sobat Macung yang belum pernah ke tempat hits ini, kalau boleh tahu di-share dong tempat ini alamatnya ada di mana? Roketo ini ada di Jalan Kendalsari nomor 5 Malang. Dan jangan lupa juga untuk follow IG-nya @roketo.coffee sama tomo.stick, sama yang terakhir ini ada yang terbaru dari kami adalah @roketobus. @roketobus ya. Dan kalau jam bukanya sendiri? Jam buka kita mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah itu selama corona ya? Selama corona sih. Padahal dulu tuh bisa 24 hour ya. Wah seneng banget, mudah-mudahan corona cepat berakhir dan kita bisa nongkrong di sini lagi dengan sampai pagi gitu ya. Nah terima kasih atas waktunya, saya doakan untuk selalu sukses selalu dan terus berkembang dengan inovasi-inovasi berikutnya di Roketo. Kita tunggu pastinya ya. Nah itu dia Sobat Macung, hasil interview kita hari ini dengan Indra sebagai owner dari Roketo. Tips-tipsnya banyak banget, semoga bisa menjadi informasi dan terutama motivasi bagi kita semua yang ingin menjadi pengusaha. Dan jangan lupa untuk subscribe our channel di bawah ini, nyalakan juga tanda loncengnya, dan pastikan kamu akan ikut di acara Grebek Alumni selanjutnya. Saya Erika, undur diri dulu, bye! Nah,